Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Gue di sini menemukan kasus kenakalan remaja nih guys. Langsung aja kita ke pembahasan pertama. Jadi ini gara-gara moshing jadi tragedi berdarah guys. Kalian tahu kan guys, moshing tarian yang kayak brutal gitulah guys. Kalian simak dulu video ini, nanti gue jelasin sebisa mungkin guys. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Minggu 16 November kemarin guys. Dan terjadi pada malam sekitar jam 21:30. Ini tempatnya di Hotel Palereman. Tepatnya di Jalan Dewi Sartika Atas, Kelurahan Temas di Kota Batu. Jadi waktu itu band Hustle sedang manggung. Mereka tampil sebagai bagian dari konser musik underground dengan beberapa band lain. Jadi ini korbannya adalah dua vokalis band Hustle guys. Saat lagu pertama sampai lagu ketiga, korban yang bernama Irmanda Putra atau ini vokalis ya guys, sekaligus atlet bela diri yang berprestasi. Dan dia ini juga pernah meraih medali emas di Porprov Jawa Timur 2025. Dia ini ikut moshing guys, terus dorongan sama penonton. Mereka yang nonton dan pelakunya ini umurnya masih di bawah umur guys, kayak masih 16 sampai 17 tahun, dan beberapa lainnya sekitar 18 sampai 21 tahun. Nah, dan si Irmanda ini umurnya 22 tahun guys. Jadi ini adalah acara musik underground dan sekitar 10 band tampil secara bergantian, dan insiden terjadi saat lagu ketiga dari band hardcore Hustle. Korbannya ini si baju hitam ini guys. Ini namanya Irmanda tadi guys, atau atlet bela diri. Dia ini juga rusuh banget. Ya namanya juga moshing biasa sih dia guys. Pasti ada aja yang nggak terima kalau dia kayak terlihat ini orang rese lah dan sok jagoan gitu guys. Dan setelah itu tiba-tiba muncul remaja berpostur tubuh kecil. Dia moshingnya parah banget guys. Kemungkinan dia ini nggak terima sama kelakuan Irmanda. Lalu penonton yang lain juga ikut mukul Irmanda, dan si Irmanda ini nggak terima dong guys. Dan orang yang berpostur kecil ini dia diincer sama Irmanda. Dia langsung gerak cepat ke arah anak itu. Tapi saat dia ngebalas serangan itu guys, dia ini malah dikeroyok sama 15 penonton. Dan terlihat korban kedua yang bawa gitar ini, dia ini gitaris band guys, dan dia ini juga korban. Dia namanya basis Wan Regi Febriansah. Dia umurnya juga 22 tahun guys. Dia ini temennya Irmanda karena satu band atau satu vokalis. Ya kayaknya dia ini fansnya atau satu band gitulah guys, saya juga kurang tahu. Lalu dia kayak mendekati pengeroyokan itu kan guys. Si Regi ini bilang gini, mas ojo dikeroyok, itu koncoku. Jadi artinya itu, bang jangan dikeroyok, itu teman saya gitu guys. Tapi hal itu malah membuat dia menjadi sasaran amukan sekelompok pemuda tersebut. Dan saat itu juga Armanda sudah gak kuat guys. Dia dikeroyok segitu banyaknya orang. Lalu dia bilang gini guys, damai mas gitu. Tangan kosong itu mas. Terus setelah itu? Nah itu saya minta damai. Terus mereka nyuruh saya keluar kan pak ya. Saya ikut. Nah saya pas sudah keluar itu tiba-tiba ada yang nyangkut dari belakangnya. Yang itu pakai masker atau enggak apa-apa. Nah, yang royok ini terus bilang gini guys, boleh damai tapi keluar dulu. Maksudnya ini di luar ruangan guys, atau di luar hotel. Terus dia akhirnya keluar sendirian dan dikelilingi banyak orang. Dan si Regi, si gitaris tadi guys, dia ini ngikutin dari belakang. Pas mau keluar hotel itu, tiba-tiba Irmanda dari belakang pakai celurit guys. Dan Regi dia ngelihat di situ rame-rame dan dia panik dan dia nyari Irmanda. Tiba-tiba guys, dia ini dihadang massa dan mencoba lari ke jalan, tapi dia terjatuh. Nah pas dia jatuh guys, dia ini diinjak-injak guys sampai
blank dan kayaknya dia ini juga pingsan. Terus dia sadar, tahu-tahu udah di depan rumah warga dan ada ambulan. Lalu Irmanda dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami luka di kepala, pundak, dan lengan. Dia sampai klarifikasi di storynya guys, dan kayak kecewa acara hardcore-nya yang sekarang kayak gini. Dan setelah kejadian ini, Regi sangat tidak terima guys. Dalam sebuah wawancara dia bilang nggak mau damai dan ingin para pelaku dihukum setimpal karena dia juga nggak tahu sebabnya jadi korban pengeroyokan dan temannya si Irmanda ini. Dan itu saja guys kasusnya. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Ngeri ya. Malah tadi. Iya, Bos. Kejadian ini terjadi pada Selasa siang, tanggal 25 November 2025 di Kompleks Taman Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pelakunya dua geng pelajar, masih di bawah umur, dan mereka ini pakai senjata tajam celurit ukurannya ini besar guys. Dan korbannya ini satu orang, yang ini nih guys. Yang lain pada kabur, dia ini malah maju sendirian bawa sajam. Alhasil dia dikeroyok guys, terus dipegangin biar nggak bisa lari. Terus dia dikejar dan dilaporan satu orang yang terluka akibat sabetan sajam. Terus dia langsung dievakuasi dan mendapat perawatan. Kayaknya sih nggak parah guys, karena di informasinya juga nggak ada keadaan korbannya gimana gitu guys. Nah, jadi kejadian ini tepat saat hari guru. Mereka ini bukannya belajar yang bener, malah tawuran guys. Dan netizen pun juga berkomentar, ada yang suruh panggil damkar aja dan siram pakai air comberan gitu guys, terus disemprotin ke mereka. Dan tawuran ini dihentikan oleh warga guys, terutama peran pentingnya nih guys. Ini kayak ibu-ibu atau nenek-nenek gitu, dia bentakin langsung semua pada kabur. Dan si perekam ini nggak tahu sebenarnya dan tidak ada informasinya kalau kepalanya ini kenapa. Dan ini saja ya guys informasi dari video ini. Sekarang kita lanjut ke video terakhir. Ini beda guys, bukan kasus remaja, ini kasus bencana. Jadi bencana ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 di wilayah Tohoku, timur laut Jepang. Korbannya ini sampai 18.000 lebih tewas dan hilang guys, dan ratusan ribu rumah hancur. Bencananya ini bukan cuma tsunami aja guys. Setelah bencana ini, beberapa jam kemudian terjadilah bencana lagi. Tapi bencananya ini nuklir guys. Penyebabnya gara-gara tsunami ini menghantam pembangkit nuklir Fukushima Daiichi. Jadi setelah tsunami sudah berakhir, beberapa jam kemudian terjadi 3 ledakan hidrogen di PLTN Fukushima Daiichi guys. Karena waktu itu di sini tergenang air setinggi 14 meter dan generator listriknya tenggelam dan sistem pendinginnya rusak. Lalu terjadilah ledakan, tapi bukan ledakan nuklir ya guys, melainkan hanya ledakan hidrogen di bagian atas bangunan reaktor dan tidak memicu gelombang besar. Jadi guys, Jepang dulu sebelum pembangkit listrik tenaga nuklir ini berdiri, mereka udah memprediksi bakal ada tsunami, tapi mereka malah salah baca sejarah tsunami. Dulu perusahaan listrik terbesar di Jepang, atau bisa disebut TEPCO guys, ini adalah perusahaan listrik terbesar di dunia. Jadi perusahaan ini dulu memprediksi bakal terjadinya tsunami, tapi diprediksinya itu tsunaminya hanya palingan 3-5 meteran saja guys. Dan dari tahun ke tahun prediksi terjadinya tsunami naik hingga 15 meter. Dan ini udah terjadi di tahun
11 atau 13 ini guys, karena dulu mereka menganggap ini masih prediksi, kayak belum terjadi beneran gitu guys. Jadi mereka mengabaikan hal ini dan juga menghemat biaya besar untuk membangun tembok yang lebih besar dan kuat, karena mereka berpikir nggak terjadi guys. Terus gara-gara mereka mengabaikan prediksi di tahun 2002 dan setelah 2011 atau 2013 terjadilah tsunami setinggi 3 kali lipat dari prediksi mereka. Saat itu sistem keamanan dirancang terlalu rendah dan semuanya jebol, kebanjiran, dan reaktor akhirnya meledak guys. Dan ini saja ya guys informasinya. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam informasi, saya mohon maaf ya guys. Apabila kalian mengetahui kasus ini, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar. Sekian, ini saja, terima kasih.